tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Gurita Raksasa dan Gerakan Kekacauan, tanggal 2 Maret tahun 2024. Pada saat masuk dalam sesi penyembahan, Tuhan memberikan firman Mazmur 95. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada roh yang menyerupai gurita raksasa berwarna coklat dengan tentakel yang banyak, hendak menyerang hati kita, supaya fokus kita kepada Tuhan menjadi kacau. Lalu tampak dalam penglihatan tulisan Indonesia, lalu ada orang-orang yang berdoa menaiki mobil dengan jalan yang berkelok-kelok. Lalu tampak orang-orang yang beringas mengarak-arak Garuda Pancasila, seperti melakukan demonstrasi yang anarkis dan seorang yang dikenal tokoh HR dalam gerakan masa itu. Lalu tim ini teringat akan mimpinya malam sebelum doa. Dalam mimpi ini ada kekacauan yang luar biasa, anak-anak kecil disekap dan ditodongkan senapan oleh orang-orang yang berpakaian hitam dan ada ikatan di kepalanya. Lalu orang-orang Kristen disekap dan dibawa ke hutan. Setiap orang yang hendak menolong mereka ditembak kepalanya dan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Di antara orang-orang itu tampak tim doa juga disekap. Lalu Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, lalu setiap orang diberikan sebuah cincin, seperti cincin pernikahan dengan tulisan Efesus 2. Ketika dalam hati tim ini bertanya, kenapa Tuhan membagi-bagikan cincin kepada kita yang dalam keadaan disekap? Ketika cincin itu tersematkan di jari kita, tiba-tiba entah bagaimana, tim doa bebas dari sekapan tersebut dan berada di tempat padang rumput yang damai. Efesus 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dan seterusnya. Uganda, Afghanistan dan Banda Aceh, tanggal 2 Maret tahun 2024. Pada sesi yang kedua, saat salah satu tim melihat dalam penglihatan tulisan Uganda.
Setelah itu dia mendengar suara yang menyerukan Afghanistan, setelah itu Banda Aceh. Pada saat mendengar suara Banda Aceh, tampak kerumunan remaja-remaja dan pemuda mungkin SMA sampai kuliah. Lalu ada segerombolan pemimpin, dan mereka berkumpul hendak menuju suatu daerah. Ketika tim berdoa bagi tempat-tempat kaum Kedar dan Nebayot, Tuhan memberikan firman Yosua 2. Lalu tampak kembali tulisan Uganda di sisi sebelah kiri tim yang menerima penglihatan, lalu ada sebuah lautan. Di sebelah kanan ada tulisan Afghanistan. Dan di antara tulisan Uganda dan Afghanistan ada sebuah tulisan kesengsaraan. Kelihatan grafik perekonomian bangsa-bangsa tanggal 2 Maret tahun 2024. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat sebuah tulisan, bangsa-bangsa lalu ada grafik perekonomian. Indonesia termasuk yang turun dan rendah, walaupun ada nama bangsa lain yang lebih rendah dari Indonesia. Dan nama China ini memiliki grafik perekonomian yang paling tinggi, dan ada yang lain Perancis lalu Amerika, Australia. Ketika bertanya, Tuhan menyatakan semuanya ini akan terjadi. Lalu tim berdoa bagi hal ini, supaya ada penyertaan Tuhan ketika hal ini harus terjadi. Setelah itu tampak sebuah tangan yang besar berlubang paku menyentuh dada tim doa. Ketika tangan itu menyentuh dada kita, tampak sebuah tulisan Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 3 roket siap meluncur dan Matius 24, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pada saat menyembah salah satu tim menerima penglihatan, dan tim ini menyebutkan kedahsyatan kedatangan Tuhan. Yang pertama, ada 3 roket yang besar siap meluncur. Setelah itu tampak seorang hamba Tuhan dari India, Sadhu Sundar Selvaraj, dia berdiri di sebuah mimbar dan dia berkata kita membaca Matius 24. Setelah itu dia berkata, manusia akan bangkit melawan manusia, si penguasa akan datang, manusia akan meninggalkan kasihnya dan saling membenci. Matius 24, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel para pembaca hendaklah memperhatikannya maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun, kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara, segera sesudah siksaan pada masa itu. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pakistan, banteng dengan penunggang kecil dan mesianik, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pada saat terus menyembah, salah satu tim mendengar suara urgen Pakistan, lalu ada suara yang menyerukan beberapa kali. Nebayot, Kedar. Setelah itu tim ini juga melihat sebuah penglihatan seorang tokoh MPMSP. Dia ada sedang mengendarai banteng tapi tokoh ini bentuknya seperti boneka yang kecil dengan wajah yang tampak tidak senang. Ketika terus berdoa, salah satu tim mendengar suara mesianik. Saat mencari informasi, terdapat beberapa yang muncul Yahudi mesianik adalah suatu gerakan sinkretisme, satu keagamaan yang muncul dari Yudaisme terutama pada tahun 1960-an dan 70-an. Gerakan keagamaan ini memadukan teologi Kristen evangelis dengan unsur Yahudi dan terminologi ritual. Mesianik Yudaisme umumnya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi dan anak Allah, satu orang dari Trinitas, meskipun beberapa di dalam gerakan ini tidak percaya pada keyakinan Trinitarian. Keselamatan di Mesianik Yudaisme dicapai hanya melalui penerimaan Yesus sebagai penyelamat seseorang. Setiap hukum Yahudi atau kebiasaan yang diikuti adalah budaya dan tidak memberikan kontribusi untuk mencapai keselamatan. Kepercayaan pada kemesiasan dan keilahian Yesus, yang Mesianik Yudaisme pahami, dipandang oleh banyak denominasi Kristen,
dan gerakan keagamaan Yahudi sebagai perbedaan mendefinisikan antara Kristen dan Yudaisme. Lalu tim berdoa bagi hal-hal yang dinyatakan di atas. Manusia Robot dan 3 negara yang merancangnya, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pada saat berdoa bagi hal-hal yang Tuhan nyatakan dan menyembah Tuhan, muncul manusia-manusia robot yang dapat menembus tembok. Manusia robot ini mengganggu kita dan posisinya mau mencekik kita. Tuhan memperlihatkan 3 negara yang merancangkan manusia robot ini, karena di dada manusia robot itu ada yang bertuliskan China, Amerika Serikat, dan Spanyol. Dalam penglihatan ini, manusia-manusia robot tersebut masuk ke tempat-tempat persekutuan doa dan dalam gedung gereja. Dan yang menyerang kepada kita manusia robot dari China. Ketika memerangi hal ini, Tuhan memberikan Yakobus 4 ayat 7-11. Tuhan menyatakan fokus kepada Tuhan dan jangan seperti istri Lot yang memandang ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Lalu Tuhan memandang dengan sedih kepada umatnya sambil menangis. Tuhan menyatakan bukan keinginan di hati kita tapi kebutuhan kita Tuhan sediakan dan akan indah pada waktunya. Setelah itu Tuhan memberikan Roma 5 ayat 1-11. Yakobus 4 ayat 7-11. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Tanggal 23 Maret tahun 2024 dan bahkan sebelumnya, berdoalah, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pada saat saring, salah satu tim menceritakan sebuah penglihatan pada saat mengikuti seminar melalui YouTube pada tengah minggu. Ketika melihat video YouTube, tampak dalam penglihatan bola-bola kecil mainan anak-anak. Di bola-bola itu ada tulisan 23/3/2024. Lalu tim ini bertanya kenapa dengan tanggal 23 Maret tahun 2024. Lalu Tuhan memerintahkan bangkit dan berdoa. Lalu tim ini mengambil waktu berdoa. Ketika mulai berdoa, tim ini mendengar suara-suara yang kacau. Teriakan-teriakan suara histeris dan suara orang-orang yang demonstrasi. Lalu tim ini mendengar juga suara, bahkan sebelumnya. Dalam hati, tim ini memahaminya bahkan untuk tanggal sebelum tanggal 23 Maret tahun 2024 kita perlu doakan. Penglihatan ubur-ubur, Lucifer dan singa dari suku Yehuda, tanggal 9 Maret tahun 2024. Pada saat menyembah di sesi kedua, tampak dalam penglihatan seorang tokoh dengan inisial CWPGR. Dalam penglihatan ini, dia diserang oleh roh yang menyerupai binatang ubur-ubur yang banyak sekali. Dalam penglihatan ini CWPGR agak terguncang melihat kepada binatang-binatang ubur-ubur. Pada saat berdoa bagi bangsa ini, salah satu tim ini mendengar suara yang menyerukan Lucifer. Lucifer, Lucifer. Lalu tim berdoa memerangi setiap roh yang dinyatakan Tuhan. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada jiwa-jiwa yang beringas. Tapi di sisi yang lain tampak Tuhan dalam bentuk singa dari suku Yehuda yang besar dan tim doa datang serta berbicara kepada singa itu. Dan singa dari Yehuda itu berkata, "Kamu bisa, kamu kuat." Ketika perkataan itu diperkatakan oleh singa itu, tim doa tiba-tiba diperlengkapi dengan senjata Tuhan berbentuk tombak. Di ujung tombak itu tampak sebuah tulisan Efesus 6 ayat 11. Lalu Tuhan menyatakan, tombak tepat di jantungnya. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pasir hijau ditiupkan atas pejawai dan sungai mengalir dari sorga, tanggal 9 Maret tahun 2024. Setelah itu tampak dalam penglihatan. Di sebelah kiri tim yang menerima penglihatan ini ada satu benda pasir berwarna hijau. Dan di sebelah kanan tampak pejawai berkemeja hijau dengan celana berwarna hitam dengan wajah yang agak kusut dan tidak tersenyum. Lalu ada seorang yang menggunakan belangkon meniupkan pasir berwarna hijau itu dan berterbangan ke arah pejawai. Setelah itu tampak penguasa laut pantai selatan berpakaian serba hitam.
Setengah ke bawah berbentuk ular dan setengah ke atas berbentuk perempuan. Lalu terdengar suara yang menyerukan satu nama mantan pemimpin di bangsa ini, MWPJK. MWPJK. Lalu tim berdoa memerangi setiap roh dan setiap kejahatan melalui alam roh. Ketika terus menyembah, tampak dalam penglihatan orang-orang yang berdoa. Sambil menengadah ke atas mulut mereka seperti sangkakala yang bersuara, lalu tampak sorga terbuka. Lalu mereka menjadi seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya ke pulau-pulau di bangsa ini, dan setiap pujian dan penyembahan mereka menjadi seperti tangga nada yang terbang ke seluruh Indonesia. Lalu tim ini menyerukan, maka berdoalah meminta anugerah bagi bangsa ini, sebab perkenanan Tuhan sedang ada atas bangsa Indonesia. Pada saat berdoa bagi bangsa Indonesia sambil menaikkan pujian kasih dari surga, tampak dalam penglihatan, seperti air terjun mengalir di bangsa Indonesia. Dia mendatangi setiap pulau-pulau di bangsa ini, dan sungai yang terbuka itu sangat besar, dimulai dari Pulau Sumatera, mengalir ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu mengalir ke pulau-pulau kecil. Tampak orang-orang yang berdoa berpakaian putih, menengadah ke atas dan mengangkat tangan, dan ada suara yang berkata, "Pandang Yesus. Pandang Yesus." Tuhan Yesus memberkatimu.